Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube Garuda IDN. Berikut ini kami akan membagikan kumpulan berita timnas terbaru nih, diantaranya sebagai berikut. Pelatih Persija Carlos Pena tak setuju Ferrari dipanggil ASEAN All Stars. Kim Sang-sik dan Hamidin cuma bisa melongo mendengar kabar ini. Mengejutkan, striker Vietnam Nguyen Quang Hai minta jersey ASEAN All Stars, dikasih logo bendera negara sesuai asalnya masing-masing. Striker Vietnam ini takut jika Malaysia tiba-tiba ngeklaim ke media Eropa, jika yang main semuanya dari Malaysia. Ngakak, Garnacho saat ditanya wartawan baru tahu jika ada negara bernama Malaysia. Garnacho cuma tahu Indonesia, bahkan Garnacho tahu persis nama stadion Indonesia yaitu Gelora Bung Karno. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya untuk tekan tombol like dan subscribe-nya ya guys. Jika sudah, mari kita lanjut. Pelatih Persija Carlos Pena tak setuju Ferrari dipanggil ASEAN All Stars. Kim Sang-sik dan Hamidin cuma bisa melongo mendengar kabar ini. Dalam waktu dekat, kawasan Asia Tenggara akan menjadi sorotan dunia sepak bola. Pasalnya, sebuah laga prestisius akan mempertemukan tim gabungan ASEAN melawan raksasa Inggris, Manchester United. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung pada 28 Mei 2025 dan akan digelar di Stadion Nasional Bukit Jalil, Malaysia. Laga ini tak hanya menjadi ajang unjuk kemampuan pemain-pemain terbaik dari negara-negara ASEAN, tapi juga menjadi panggung besar untuk mempererat hubungan antar negara di kawasan Asia Tenggara. Malaysia mendapat kehormatan sebagai tuan rumah, dan atmosfer diprediksi akan sangat meriah, mengingat besarnya nama lawan yang akan dihadapi. Persiapan terus dimatangkan, dan para pecinta sepak bola pun sudah tak sabar menanti laga bersejarah ini yang bisa jadi membuka jalan baru untuk kerja sama olahraga di masa depan. Menariknya, keikutsertaan pemain muda Persija, Muhammad Ferrari, dalam skuad ASEAN All Stars ternyata menuai reaksi dari pelatih kepala Macan Kemayoran, Carlos Pena. Sang pelatih secara terang-terangan menyatakan ketidaksetujuannya terhadap pemanggilan Ferrari untuk laga hiburan melawan Manchester United yang akan digelar akhir Mei nanti. Menurut Pena, meskipun laga tersebut bersifat bergengsi dan melibatkan klub besar dunia, fokus utama Ferrari saat ini sebaiknya tetap tertuju pada timnya di level klub. Ia menilai pemain muda sepertinya masih memerlukan konsistensi dan jam bermain reguler bersama Persija untuk terus berkembang secara optimal. Pernyataan itu pun diperkuat dengan konfirmasi dari media lokal, yang menyebutkan bahwa manajemen klub juga telah mempertimbangkan aspek kebugaran dan program jangka panjang Ferrari. Menurut mereka, terlalu banyak kegiatan di luar kompetisi utama justru bisa mengganggu proses pembinaan pemain. Carlos Pena menutup komentarnya dengan satu pernyataan tegas, "Saya tidak melarang pemain berkembang, tapi dia harus tahu di mana prioritasnya sekarang," ujar Pena beberapa waktu lalu. Kabar penolakan Persija atas pemanggilan Muhammad Ferrari ke skuad ASEAN All Stars rupanya tak diterima dengan baik oleh pelatih Kim Sang-sik. Juru taktik asal Korea Selatan itu diketahui merasa kecewa karena Ferrari termasuk dalam rencana utamanya untuk mengisi lini belakang tim gabungan Asia Tenggara yang akan menghadapi Manchester United. Kim menilai Ferrari adalah sosok yang memiliki potensi besar dan mampu bersaing di level internasional, terutama dengan pengalaman dan performanya yang terus meningkat bersama Persija. Kehilangan satu pemain muda berbakat tentu membuatnya harus berpikir ulang dalam menyusun komposisi tim. Ia memahami bahwa klub memiliki kepentingan tersendiri, namun ia juga berharap kerjasama antara tim nasional regional dan klub bisa berjalan seimbang. Menurutnya, laga melawan Manchester United adalah kesempatan langka yang tak datang dua kali, apalagi bagi pemain muda yang tengah naik daun. Kalau terus seperti ini, bagaimana kita bisa memajukan sepak bola Asia Tenggara? Ujar Kim Sang-sik dengan raut kecewa. Melihat situasi yang terjadi, keputusan untuk tidak mengizinkan Ferrari bergabung dengan skuad ASEAN All Stars bisa jadi justru membawa keberuntungan tersendiri bagi sang pemain. Pasalnya, laga melawan tim sebesar Manchester United tentu akan berlangsung dengan intensitas tinggi, dan risiko cedera pun tidak bisa dihindari.
Dengan tetap bersama Persija, Ferrari bisa menjaga kebugaran fisiknya dan fokus penuh pada program latihan serta pertandingan bersama klubnya. Ini penting terutama untuk pemain muda yang masih berada dalam tahap pembentukan performa terbaik. Daripada ambil risiko hanya demi laga hiburan, langkah ini bisa dinilai lebih bijak dalam jangka panjang. Terlebih, kompetisi di level domestik juga sedang ketat dan Persija membutuhkan kontribusi penuh dari pemain-pemain kuncinya. Pada akhirnya, keputusan ini mungkin terlihat mengecewakan dari luar, namun justru bisa menjadi penyelamat bagi karir Ferrari ke depannya. Lalu setujukah kamu jika Ferrari tak dipanggil ke ASEAN All Stars dan fokus ke Persija Jakarta? Jika setuju silakan kalian like video ini dan subscribe channel ini, lalu tulis saya setuju Ferrari tak dikirim ke ASEAN All Stars. Mengejutkan, striker Vietnam Nguyen Quang Hai minta jersey ASEAN All Stars, dikasih logo bendera negara sesuai asalnya masing-masing. Striker Vietnam ini takut jika Malaysia tiba-tiba ngeklaim ke media Eropa, jika yang main semuanya dari Malaysia. Pada 28 Mei 2025, Stadion Nasional Bukit Jalil di Malaysia akan menjadi saksi dari pertandingan eksibisi yang melibatkan tim All Stars ASEAN melawan Manchester United. Ini bukan sekadar laga biasa, karena setiap negara di kawasan ASEAN diwajibkan untuk mengirimkan beberapa pemain terbaiknya. Pemain-pemain ini kemudian akan digabungkan dan disusun dalam sebuah tim oleh pelatih Kim Sang-sik, yang bertugas meracik strategi dan formasi terbaik untuk menghadapi klub raksasa asal Inggris tersebut. Turnamen ini menjadi kesempatan langka bagi para pemain ASEAN untuk tampil di panggung internasional, bermain bersama beberapa bintang terbaik dari negara-negara tetangga. Kombinasi pemain-pemain yang berasal dari berbagai latar belakang dan gaya permainan ini tentu akan memberikan tantangan tersendiri bagi sang pelatih dalam menyatukan kekuatan mereka. Namun, potensi untuk menciptakan tim yang solid dan kompetitif tentu tidak bisa dipandang remeh. Pertandingan melawan Manchester United ini menjadi ajang yang menarik, tidak hanya untuk para pemain yang terlibat, tetapi juga bagi penggemar sepak bola di kawasan ASEAN yang dapat menyaksikan pertemuan antara bintang-bintang lokal dan tim papan atas dunia. Laga ini tentu menjadi titik awal yang menggairahkan untuk pengembangan sepak bola di Asia Tenggara. Menariknya, pemain Vietnam, Nguyen Quang Hai, baru-baru ini membuat pernyataan yang mencuri perhatian media AFF. Dalam sebuah wawancara, ia mengungkapkan keinginannya agar timnya membuatkan jersey dengan desain khusus, yang menampilkan logo bendera negaranya di bagian dada. Menurut Quang Hai, hal ini akan menjadi simbol identitas yang kuat bagi dirinya dan para pemain lainnya, sekaligus menunjukkan dengan jelas asal-usul mereka. Bagi Quang Hai, mengenakan bendera negaranya di jersey bukan hanya soal kebanggaan, tetapi juga untuk memperlihatkan dengan tegas menunjukkan rasa nasionalisme mereka saat berkompetisi di level internasional. Desain jersey dengan bendera di dada dianggapnya sebagai cara sederhana namun sangat bermakna untuk menunjukkan cinta dan loyalitas kepada tanah air. Ini adalah langkah simbolis yang juga mengingatkan semua pihak akan pentingnya memperkenalkan identitas setiap pemain dan negara yang mereka wakili, terutama di ajang-ajang besar seperti turnamen internasional. Saya ingin mengenakan bendera negara saya dengan bangga, karena itu adalah bagian dari siapa saya, ujar Quang Hai dengan tegas. Terkait pernyataan Nguyen Quang Hai yang menginginkan desain jersey dengan logo bendera di dadanya, tampaknya hal ini akan membuat pihak FAM, yang dipimpin oleh Datuk Hamidin, merasa kecewa. Pasalnya, menurut berita yang beredar FAM berharap untuk dapat memanfaatkan ajang ini untuk menampilkan identitas negara-negara ASEAN dalam skala besar, termasuk untuk mengklaim pemain-pemain dari negara-negara tersebut sebagai bagian dari tim yang mereka kelola. Keinginan Quang Hai untuk mengenakan jersey dengan bendera negaranya bisa mengurangi kesempatan tersebut, mengingat setiap negara akan diwakili oleh pemain-pemain terbaik yang diambil dari berbagai tim ASEAN. Namun, keputusan apakah hal tersebut akan disetujui oleh panitia AFF masih belum jelas. Mengingat laga ini dijadwalkan hanya sebulan lagi, segala persiapan dan kesepakatan terkait desain jersey dan peraturan lainnya perlu segera dibahas dan diputuskan. Jika Quang Hai dan pemain lainnya tetap mempertahankan keinginan mereka untuk tampil dengan identitas negara yang lebih jelas, maka hal ini bisa menjadi topik diskusi yang menarik dalam persiapan terakhir sebelum pertandingan besar itu berlangsung. Semoga ada solusi yang menguntungkan semua pihak sebelum pertandingan dimulai.
Nah, menurut kalian apakah kalian juga setuju jika jersey ASEAN All Stars dikasih logo negaranya masing-masing? Jika kalian setuju silahkan like video ini dan tulis setuju di kolom komentar ya guys. Ngakak, Garnacho saat ditanya wartawan baru tahu jika ada negara bernama Malaysia. Garnacho cuma tahu Indonesia, bahkan Garnacho tahu persis nama stadion Indonesia yaitu Gelora Bung Karno. Saat ini, ASEAN tengah sibuk mempersiapkan laga melawan Manchester United yang akan segera digelar pada 28 Mei 2025 di Stadion Bukit Jalil, Malaysia. Pertandingan ini bukan hanya soal hiburan semata, namun juga menjadi ajang bergengsi yang mempertemukan tim All Stars ASEAN dengan salah satu klub terbesar dunia. Untuk memimpin tim ini, pelatih asal Korea Selatan, Kim Sang-sik, telah ditunjuk sebagai nahoda, dan ia diharapkan mampu meracik strategi yang solid guna menghadapi lawan yang penuh dengan pemain bintang. Malaysia yang menjadi tuan rumah untuk laga spesial ini. Keputusan Malaysia sebagai lokasi pertandingan sudah dipastikan. Menariknya, setiap negara ASEAN diharuskan untuk mengirimkan sekitar 2 hingga 3 pemain terbaiknya untuk bergabung dalam tim All Stars ini. Pemain-pemain ini nantinya akan digabungkan dalam satu tim yang mencerminkan kekuatan dan potensi sepak bola di seluruh kawasan Asia Tenggara. Melalui pertemuan ini, diharapkan akan tercipta sinergi yang menguntungkan bagi perkembangan sepak bola ASEAN. Tentu saja, laga ini menjadi kesempatan emas bagi pemain-pemain dari berbagai negara untuk tampil di hadapan penonton global dan menunjukkan kualitas mereka. Menariknya, belum lama ini, Alejandro Garnacho, striker muda Manchester United, diwawancarai mengenai kesiapan timnya untuk menghadapi ASEAN All Stars. Garnacho mengungkapkan bahwa dia sangat antusias dengan pertandingan tersebut. Namun, yang cukup mengejutkan adalah responsnya ketika ditanya tentang negara tuan rumah, Malaysia. Ia mengaku tidak tahu banyak tentang negara tersebut, bahkan sampai bertanya balik kepada wartawan. Tampaknya, pengetahuan Garnacho tentang kawasan Asia Tenggara masih terbatas. Meskipun begitu, Garnacho dengan cepat menyebutkan Indonesia sebagai negara yang ia kenal. Ia mengungkapkan bahwa dia tahu banyak tentang Indonesia, terutama tentang Stadion Gelora Bung Karno, stadion ikonik yang berada di Jakarta. Garnacho bahkan bisa menyebutkan nama stadion ini dengan tepat, menandakan bahwa dia lebih familiar dengan Indonesia dibandingkan dengan negara-negara tetangganya. Jujur saya baru dengar negara Malaysia ini dan saya baru akan mengunjunginya beberapa minggu lagi. Saya hanya tahu Indonesia karena terkenal dengan alamnya yang indah, ujar Garnacho. Pernyataan Garnacho ini tentu mengejutkan banyak pihak, mengingat Malaysia yang menjadi tuan rumah laga ini. Meskipun begitu, hal ini juga menunjukkan bagaimana sepak bola internasional masih jarang memberikan perhatian yang cukup terhadap negara-negara kecil di Asia Tenggara. Wawancara Garnacho yang mengaku tidak tahu tentang Malaysia dan malah lebih mengenal Indonesia, tiba-tiba menjadi viral di TikTok. Banyak netizen dari Vietnam dan Thailand yang menanggapi dengan komentar lucu dan penuh sindiran. Mereka menganggapnya sebagai sebuah kejadian yang menggelikan, mengingat Garnacho seharusnya lebih familiar dengan negara-negara di Asia Tenggara jika ingin bermain di turnamen internasional. Seorang netizen asal Vietnam, Nguyen Hoang menulis, mungkin Garnacho harus belajar lebih banyak tentang Asia sebelum pergi bermain di sini. Malaysia, Thailand, Vietnam, kami semua punya sejarah dan budaya yang kaya, tapi dia malah tidak tahu Malaysia. Itu lucu, ujarnya di kolom komentar. Sementara itu, netizen Thailand Somchai Panya berkomentar, "Aduh, Garnacho. Bisa-bisanya dia tahu tentang Indonesia tapi tidak tahu negara tetangga lainnya. Apakah mungkin Malaysia kurang berprestasi di kancah internasional sehingga kurang begitu dikenal?" Katanya komentar-komentar ini menunjukkan betapa netizen di kedua negara ini merasa heran atas ketidaktahuan Garnacho tentang negara Malaysia. Namun di sisi lain, mereka pun berharap negara-negara Asia Tenggara, terutama Malaysia bisa lebih berkembang untuk bisa lebih dikenal oleh tim-tim negara asing, seperti yang kini tengah dilakukan Indonesia. Lalu menurut kalian, ada apa dengan negara Malaysia sampai-sampai seorang Garnacho tidak tahu jika ada negara bernama Malaysia? Lalu apakah ini lucu? Jika ini lucu silakan like video ini dan tulis sangat lucu di kolom komentar ya guys. Mantap, David da Silva ternyata sudah sempat dekati Shin Tae-yong saat masih melatih di timnas Indonesia dulu, belum sempat dipanggil untuk naturalisasi. Shin Tae-yong sudah hengkang tinggalkan timnas.
David da Silva, striker andalan Persib Bandung, memiliki impian besar dalam karir sepak bolanya. Pemain asal Brasil ini mengungkapkan keinginannya untuk bisa membela timnas Indonesia di masa mendatang. Sejak pertama kali datang ke Indonesia pada 2018 untuk memperkuat Persebaya Surabaya, David semakin merasa nyaman dan memiliki ikatan emosional dengan sepak bola Indonesia. Perjalanan karirnya tidak hanya terbatas di Liga 1. Sebelum menetap di Indonesia, ia sempat merasakan atmosfer kompetisi di luar negeri, termasuk bermain di Korea Selatan bersama Pohang Steelers serta berkiprah di Malaysia bersama Terengganu. Namun, kecintaannya terhadap Indonesia membuatnya bertahan lebih lama di tanah air. Kini, setelah bertahun-tahun merasakan atmosfer sepak bola Indonesia, ia tidak ragu untuk berkomitmen menjalani proses naturalisasi demi mendapatkan kesempatan membela Garuda. Menurut David, salah satu kelemahan yang masih terlihat dalam skuad timnas Indonesia saat ini adalah kurangnya ketajaman di lini depan. Posisi striker masih menjadi sorotan karena minimnya jumlah gol yang tercipta. Dengan pengalamannya sebagai pencetak gol ulung, ia berharap bisa menjadi solusi bagi tim asuhan Sintayong. Saat ini, David tengah dalam masa pemulihan cedera, yang membuatnya harus menepi dari beberapa pertandingan Persib Bandung. Meski demikian, sebelum mengalami cedera, ia telah menunjukkan ketajamannya dengan mencetak 2 gol dalam 2 laga awal musim ini. Performa impresifnya bukan hal baru, mengingat musim lalu ia sukses membawa Persib menjadi juara serta mengakhiri kompetisi dengan status top skor setelah mengemas 30 gol. Meskipun usianya sudah menginjak 34 tahun, David merasa masih mampu bersaing di level tertinggi. Ia yakin bahwa dengan kerja keras dan dedikasi, ia dapat terus memberikan kontribusi besar, baik untuk Persib maupun timnas Indonesia jika diberi kesempatan. Ia juga mengungkapkan rasa terima kasih kepada semua pihak yang selalu mendukungnya, termasuk rekan setim, pelatih, dan keluarganya. Bagi David, sepak bola bukan sekadar profesi, tetapi juga bagian dari hidupnya. Jika proses naturalisasi berjalan lancar dan ia mendapatkan panggilan dari timnas Indonesia, itu akan menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam karirnya. Dengan semangat dan motivasi tinggi, ia siap memberikan yang terbaik demi mewujudkan mimpinya mengenakan seragam Garuda. Mantap, Mark Klok bisa kembali ke timnas Indonesia di era kepelatihan Patrick Kluivert. Pemain satu ini dapat menjadi perantara bagi Kluivert dan para pemain timnas karena sudah mengerti sistem sepak bola Indonesia dan Belanda. Patrick Kluivert kini resmi menahodai timnas Indonesia setelah diumumkan oleh PSSI pada Rabu awal Januari lalu. Mantan striker legendaris Belanda itu dikontrak hingga 2027 dengan opsi perpanjangan. Untuk mendukung pekerjaannya, Kluivert akan didampingi 2 asisten asal Belanda, yakni Alex Pastoor dan Denny Lanzat. Tantangan besar sudah menanti Kluivert dalam waktu dekat, mengingat timnas Indonesia harus kembali bertarung di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret mendatang. Sebagai pelatih baru, ia perlu beradaptasi cepat dengan karakter para pemain, memahami gaya bermain mereka, serta membangun atmosfer tim yang solid. Dari segi komunikasi, Kluivert seharusnya tidak mengalami kendala saat berinteraksi dengan para pemain naturalisasi yang memiliki latar belakang Eropa. Namun, membangun koneksi dengan pemain lokal bisa menjadi aspek yang perlu diperhatikan lebih lanjut. Disinilah peran Mark Klok dapat menjadi sangat berharga bagi tim. Sebagai salah satu pemain naturalisasi yang sudah lama berkarir di Indonesia, Klok memahami dengan baik budaya serta dinamika sepak bola di tanah air. Pemain yang kini membela Persib Bandung itu kerap menjadi penghubung di ruang ganti, membantu menjembatani komunikasi antara pelatih dan rekan-rekan setimnya. Peran seperti ini sebelumnya sudah ia jalankan selama era kepelatihan Sintayong. Meski jarang mendapatkan menit bermain reguler, Klok tetap menunjukkan profesionalisme tinggi dalam skuad Garuda. Pada ajang Piala Asia 2023, misalnya, ia hanya tampil selama 14 menit di fase grup. Namun, alih-alih kecewa atau mengeluh, Klok tetap memberikan dukungan penuh kepada tim. Nama Klok terakhir kali masuk dalam daftar pemain timnas Indonesia saat menghadapi Vietnam di Jakarta dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah pertandingan tersebut, ia belum lagi dipanggil membela Garuda. Namun, dengan adanya pelatih baru, kesempatan bagi Klok untuk kembali ke timnas masih terbuka. Selain kualitas teknisnya sebagai gelandang yang memiliki visi permainan baik, pengalaman serta kepemimpinannya di dalam dan luar lapangan bisa menjadi nilai tambah bagi tim.
Jika Kluivert melihat pentingnya memiliki sosok yang bisa menjadi jembatan komunikasi di dalam skuad, Klok bisa menjadi salah satu pemain yang diandalkan. Keberadaannya di tim tak hanya berdampak pada permainan di lapangan, tetapi juga pada harmonisasi dalam tim yang sedang memasuki era baru di bawah asuhan Kluivert. Mantap, Justin Hubner tampil penuh waktu dalam 5 pertandingan terakhir Wolverhampton. Pemain ini diprediksi bakal segera promosi ke tim senior dalam waktu dekat. Kabar baik datang dari Justin Hubner, bek muda timnas Indonesia yang kini semakin sering mendapat kepercayaan bermain bersama Wolverhampton U21. Setelah mengalami masa sulit akibat cedera dan adaptasi usai kembali dari peminjaman di Cerezo Osaka, Hubner mulai menunjukkan konsistensi dalam skuad muda Wolves. Musim lalu, perjalanan Hubner di Jepang tak berjalan sesuai harapan. Ia kesulitan mendapatkan menit bermain, yang membuatnya kembali ke Wolves untuk musim ini. Namun, adaptasi di Inggris pun tidak langsung mulus. Pada laga pembuka Premier League 2, Hubner bahkan tidak masuk dalam skuad ketika timnya harus mengakui keunggulan Nottingham Forest. Baru pada pertandingan kedua melawan Arsenal, ia mendapatkan kesempatan tampil selama 42 menit. Sayangnya, setelah itu ia mengalami cedera yang cukup serius. Bek berusia 21 tahun ini mengalami cedera kepala yang menyebabkan gegar otak ringan, memaksanya absen cukup lama. Sejak Agustus hingga November 2024, ia harus menepi, menjalani pemulihan, dan menunggu waktu yang tepat untuk kembali ke lapangan. Namun, kebangkitan Hubner mulai terlihat pada akhir tahun. Pada 14 Desember, ia akhirnya kembali bermain penuh dalam laga melawan Aston Villa U21. Hasilnya pun sangat memuaskan, Wolves berhasil menang telak 4-0 di markas lawan. Sejak momen itu, kepercayaan pelatih James Collins terhadapnya semakin besar. Hubner terus menjadi pilihan utama di lini belakang dan selalu tampil penuh dalam 5 pertandingan terakhir Wolves U21 di Premier League 2. Tak hanya itu, penampilannya yang semakin solid menarik perhatian tim utama Wolverhampton. Hubner bahkan mendapat kesempatan berlatih bersama skuad senior di bawah asuhan pelatih Vitor Pereira. Hal ini tentu menjadi sinyal positif bagi karirnya, yang semakin berkembang setelah melalui masa sulit. Bagi timnas Indonesia, perkembangan Hubner adalah angin segar. Salah satu syarat utama Patrick Kluivert untuk memanggil pemain ke skuad Garuda adalah bermain reguler di klub masing-masing, dan Hubner kini telah memenuhi kriteria tersebut. Kansnya untuk masuk dalam daftar pemain yang akan berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia dan Bahrain pun terbuka lebar. Namun, meski kemungkinan besar masuk skuad, Hubner tidak bisa dimainkan saat menghadapi Australia akibat akumulasi kartu. Selain itu, persaingan di lini belakang timnas Indonesia juga semakin ketat dengan kehadiran pemain berkualitas seperti Miss Hilges, Kevin Dix, dan JIZ. Jika dipanggil, Hubner harus berjuang keras untuk mendapatkan tempat di starting 11. Dengan usianya yang masih muda dan pengalaman bermain di Inggris, Hubner bisa menjadi aset penting bagi timnas Indonesia dalam menghadapi tantangan besar ke depan. Jika terus konsisten, bukan tidak mungkin ia akan menjadi salah satu bek utama Garuda dalam waktu dekat. Mau ambil risiko? Elkan Bagot diminta untuk balik ke timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia. Patrick Kluivert butuh sosok bek seperti Elkan untuk memperkokoh lini pertahanan timnas. Menjelang duel sengit melawan Australia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde 3 pada Maret mendatang, timnas Indonesia terus menjadi sorotan. Persiapan skuad Garuda semakin intensif, mengingat lawan yang akan dihadapi memiliki fisik tangguh serta pengalaman di level tertinggi. Dalam beberapa bulan terakhir, komposisi tim mengalami berbagai perubahan signifikan, terutama dengan masuknya pemain naturalisasi seperti Ole Romeni. Namun, hal itu belum menjadi jaminan bahwa skuad saat ini sudah sepenuhnya siap menghadapi tantangan besar di depan mata. Tim pelatih yang kini berada di bawah komando Patrick Kluivert diyakini masih akan melakukan beberapa penyesuaian demi memastikan timnas Indonesia tampil lebih kompetitif. Salah satu aspek yang menjadi perhatian utama adalah lini serang, yang dianggap masih kurang menggigit. Sejak era kepelatihan Sintayong, ketajaman lini depan timnas Indonesia kerap menjadi masalah yang belum sepenuhnya terpecahkan. Oleh karena itu, Kluivert diharapkan mampu memberikan solusi konkret agar serangan Garuda lebih efektif.
terutama saat menghadapi lawan sekelas Australia yang memiliki pertahanan solid dan postur pemain yang lebih unggul. Demi mencari opsi terbaik, Kluivert disebut-sebut sudah mulai mengamati perkembangan para pemain di kompetisi domestik. Langkah ini penting untuk menemukan talenta yang bisa memperkuat tim, terutama di sektor yang masih memerlukan peningkatan. Pemain dengan keunggulan fisik, terutama dalam duel udara, bisa menjadi solusi agar timnas Indonesia mampu bersaing lebih baik ketika menghadapi tim-tim dengan gaya bermain fisikal seperti Australia. Meski demikian, tantangan yang dihadapi Kluivert tidaklah mudah. Waktu persiapan yang semakin terbatas membuatnya harus bergerak cepat dalam menentukan strategi serta memilih pemain yang benar-benar siap untuk tampil di laga krusial ini. Selain itu, beberapa pemain potensial masih tersebar di berbagai klub dan liga, sehingga proses pemanggilan serta adaptasi juga menjadi faktor yang perlu diperhitungkan. Kini, perhatian tertuju pada bagaimana Kluivert akan menyusun strategi dan memilih komposisi terbaik untuk menghadapi Australia. Apakah akan ada wajah baru yang dipanggil untuk memperkuat lini serang, ataukah ia akan mengoptimalkan pemain yang sudah ada dengan pendekatan taktik yang berbeda? Semua itu menjadi pertanyaan besar yang akan terjawab dalam waktu dekat. Yang jelas, timnas Indonesia harus datang dengan persiapan matang jika ingin mengimbangi permainan tim sekelas Australia dan menjaga asa untuk melaju ke Piala Dunia 2026. Mengecewakan, timnas Indonesia gagal bersinar di Piala Asia U20 2025. Netizen kecewa karena ini pasti disebabkan oleh strategi yang kurang tepat. Pelatih Indra Syafri mengaku siap bertanggung jawab. Tim Garuda Nusantara harus menerima kenyataan pahit setelah gagal melangkah lebih jauh di ajang bergengsi ini. Harapan untuk bersaing di fase gugur pupus setelah dua kekalahan beruntun yang diderita di babak penyisihan grup C. Pada pertandingan pertama, Indonesia takluk dari Iran dengan skor telak 0-3, kekalahan tersebut menjadi pukulan berat, tetapi tim masih memiliki kesempatan untuk bangkit di laga berikutnya. Sayangnya, situasi justru semakin sulit setelah pertandingan melawan Uzbekistan. Meski sempat memberikan perlawanan, Garuda Nusantara kembali menelan kekalahan dengan skor 1-3. Akibat hasil negatif ini, Indonesia terpuruk di peringkat ketiga klasemen sementara grup C tanpa mengantongi satu pun poin. Tim hanya unggul selisih gol dari Yaman, yang berada di posisi terakhir. Kegagalan ini tentu menjadi pukulan telak bagi skuad muda Indonesia, yang sebelumnya berharap bisa tampil lebih baik di turnamen ini. Indra Syafri awalnya memilih untuk tidak memberikan pernyataan langsung usai laga melawan Uzbekistan. Namun, setelah situasi sedikit mereda, ia akhirnya berbicara mengenai kegagalan timnya. Pelatih asal Sumatera Barat itu mengungkapkan kekecewaannya terhadap hasil yang diperoleh. Tetapi ia enggan menyalahkan para pemain. Baginya, tanggung jawab sepenuhnya ada di tangan pelatih. Ia juga menegaskan bahwa skuadnya sudah berusaha memberikan yang terbaik, meski hasil akhir tidak berpihak kepada mereka. Meskipun sudah dipastikan tersingkir, timnas U20 Indonesia masih memiliki satu pertandingan sisa di babak grup. Mereka akan menghadapi Yaman pada laga terakhir untuk setidaknya menutup turnamen dengan hasil positif. Laga ini akan digelar di Shenzhen Youth Football Training Stadium pada Rabu 19 Februari pukul 6:30 malam. Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Garuda Nusantara untuk menunjukkan kebanggaan dan semangat juang mereka. Kemenangan di laga terakhir setidaknya bisa menjadi pelipur lara bagi tim serta supporter yang telah memberikan dukungan penuh sejak awal turnamen. Kini, semua mata tertuju pada bagaimana Indra Syafri dan anak asuhnya merespons kegagalan ini dalam pertandingan terakhir mereka di Piala Asia U20 2025. Tak gentar, Patrick Kluivert siap bawa timnas Indonesia melaju ke Piala Dunia 2026. Dia tak takut dengan pelatih timnas lain yang katanya jauh lebih bagus darinya. Patrick mau buktikan langsung di lapangan hijau. Pertandingan antara timnas Indonesia dan Australia di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan menjadi ujian besar bagi Patrick Kluivert dalam debutnya sebagai pelatih kepala Garuda. Laga yang dijadwalkan berlangsung di Allianz Stadium, Sydney, pada 20 Maret 2025 ini tidak hanya menjadi tantangan bagi Kluivert, tetapi juga mempertemukannya dengan Tony Popovic, mantan pesepak bola ternama yang kini menukangi Socceroos.
Pertemuan sebelumnya antara kedua tim di Jakarta berakhir imbang tanpa gol saat timnas Indonesia masih dipimpin oleh Sintayong. Namun, situasi kali ini berbeda. Bermain di kandang lawan dengan atmosfer yang lebih menekan, Kluivert dihadapkan pada tugas berat untuk membawa timnya meraih hasil positif. Setidaknya, mencuri 1 poin dari Australia menjadi target realistis sebelum menghadapi Bahrain pada 25 Maret dan China pada 5 Juni mendatang. Salah satu tambahan kekuatan bagi Indonesia dalam laga ini adalah kehadiran Ole Romeni. Striker anyar ini telah resmi menjadi warga negara Indonesia dan siap membantu lini serang Garuda yang sebelumnya kerap dikritik karena kurang produktif. Dengan postur dan naluri mencetak gol yang dimilikinya, Romeni diharapkan mampu memberikan dimensi baru dalam skema permainan Kluivert. Saat ini, Indonesia menempati peringkat ketiga klasemen dengan 6 poin, menjaga peluang untuk terus bersaing dalam perebutan tiket ke babak selanjutnya. Namun, lawan yang akan dihadapi bukanlah tim sembarangan. Setelah Graham Arnold diberhentikan pada September 2024, Australia menunjuk Tony Popovic sebagai pelatih baru. Di bawah arahannya, Socceroos menunjukkan peningkatan performa dengan koleksi 5 poin dari 4 laga, termasuk kemenangan atas China serta hasil imbang melawan tim-tim kuat seperti Jepang, Arab Saudi, dan Bahrain. Popovic bukanlah sosok asing dalam dunia sepak bola Australia. Sebagai mantan pemain, ia pernah berseragam Crystal Palace selama 5 musim dan mencatatkan 58 penampilan bersama tim nasional, termasuk di Piala Dunia 2006. Karir kepelatihannya juga cukup gemilang, dengan pengalaman menangani klub-klub seperti Melbourne Victory, Perth Glory, dan Western Sydney Wanderers. Ia bahkan berhasil membawa timnya meraih trofi AFC Champions League, Australia Cup, serta beberapa penghargaan individu sebagai pelatih terbaik. Dengan segala tantangan yang ada, timnas Indonesia harus datang dengan persiapan matang untuk menghadapi laga ini. Meraih poin di kandang Australia bukanlah perkara mudah, tetapi dengan strategi yang tepat dan semangat juang tinggi, Garuda tetap memiliki peluang untuk memberikan kejutan di Sydney. Tak bisa berkata-kata, Iqbal Gwijangge beberkan faktor kekalahan timnas Indonesia U20 saat hadapi timnas Uzbekistan. Netizen sudah menduga ini adalah kesalahan strategi yang ditetapkan oleh Indra Syafri. Timnas Indonesia U20 harus menelan pil pahit setelah kalah 1-3 dari Uzbekistan dalam pertandingan fase grup Piala Asia U20 2025. Kekalahan ini semakin menyakitkan karena Garuda Nusantara datang dengan misi wajib menang demi menjaga asa lolos ke fase berikutnya. Sayangnya, hasil yang diharapkan tak kunjung datang, membuat mereka harus mengakhiri perjalanan lebih awal. Iqbal Gwijangge, salah satu bek andalan Indonesia, menyoroti kesalahan individu sebagai faktor utama yang menyebabkan timnya gagal meraih poin. Menurutnya, tim sebenarnya tampil cukup solid di babak pertama, tetapi kembali melakukan kesalahan dalam mengantisipasi bola-bola atas, kelemahan yang sudah terlihat di laga sebelumnya. Uzbekistan yang tampil lebih matang mampu memanfaatkan celah ini dan menekan Indonesia sepanjang pertandingan. Gol pembuka yang dicetak oleh Jens Raven sempat memberikan harapan bagi Indonesia untuk meraih kemenangan perdana. Namun, ketidakmampuan dalam menjaga fokus serta kesalahan koordinasi membuat lawan mampu membalikkan keadaan. Uzbekistan menunjukkan kelasnya sebagai juara bertahan dengan permainan yang disiplin dan efektif. Tim berjuluk Serigala Putih itu mampu mendominasi duel serta mengunci Indonesia dalam tekanan sepanjang pertandingan. Gwijangge juga menilai bahwa instruksi dari pelatih Indra Syafri tidak berjalan optimal di lapangan. Beberapa kali terjadi miskomunikasi antar pemain yang berujung pada celah di lini pertahanan. Indonesia pun terpaksa bermain lebih dalam karena terus mendapat serangan bertubi-tubi dari lawan. Kondisi ini semakin memperburuk situasi, karena semakin banyaknya kesalahan yang terjadi membuat Uzbekistan mampu mencetak 3 gol balasan. Hasil ini menjadi pukulan berat bagi timnas U20, terutama karena mereka belum mengantongi 1 pun poin dari 2 pertandingan yang sudah dimainkan. Dengan Iran dan Uzbekistan sudah mengamankan 2 tempat di fase berikutnya, Indonesia dipastikan gagal melaju ke babak selanjutnya meskipun masih memiliki 1 laga tersisa melawan Yaman. Kekalahan ini tentu menjadi bahan evaluasi bagi tim, terutama dalam menghadapi tekanan dari lawan yang lebih matang.
Dwi Jangge berharap rekan-rekannya bisa belajar dari pengalaman ini dan tetap berjuang di laga terakhir untuk menutup turnamen dengan kepala tegak. Meskipun peluang lolos sudah tertutup, meraih kemenangan di pertandingan pamungkas bisa menjadi modal berharga bagi tim untuk terus berkembang di masa depan. Alhamdulillah, rumput Stadion Utama Gelora Bung Karno sudah siap digunakan untuk kualifikasi Piala Dunia. Dijamin tak bikin pemain kesakitan jika ingin lakukan selebrasi lutut. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, telah menunjuk PT Harapan Jaya Lestarindo atau yang dikenal sebagai Lestarindo Soccer Field untuk menangani perbaikan rumput di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Stadion kebanggaan Indonesia ini akan menjadi lokasi pertandingan penting putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara Timnas Indonesia dan Bahrain pada 25 Maret mendatang. Sebelum menghadapi Bahrain di Jakarta, skuad Garuda terlebih dahulu akan bertandang ke Australia pada 20 Maret. Mengingat pentingnya laga-laga ini, pelatih Patrick Kluivert menekankan bahwa semua persiapan harus berjalan maksimal, termasuk kondisi lapangan yang ideal agar tim bisa bermain dengan optimal. Dalam beberapa pertandingan terakhir, kualitas rumput di SUGBK mendapat banyak sorotan. Beberapa pihak, termasuk para pemain lawan, mengkritik kondisi lapangan yang dianggap kurang prima. Salah satu kritik tajam datang dari bintang Jepang, Takumi Minamino, yang menyoroti ketidakrataan rumput yang mempengaruhi jalannya pertandingan. Hal ini tentu menjadi perhatian serius bagi PSSI, yang ingin memastikan SUGBK siap menyambut pertandingan-pertandingan besar. Namun, meskipun perbaikan sudah mulai dilakukan, pihak Lestarindo mengakui bahwa kondisi rumput belum akan mencapai 100% saat Indonesia menjamu Bahrain pada akhir Maret. Melalui pernyataan di akun media sosial resmi mereka, Lestarindo menjelaskan bahwa keterbatasan waktu menjadi tantangan utama dalam proses perbaikan ini. Meski begitu, mereka menargetkan kondisi rumput akan jauh lebih baik ketika Timnas Indonesia menjamu China pada 5 Juni mendatang. Dalam respons terhadap pertanyaan netizen, Lestarindo juga memberikan analisis mengenai permasalahan yang ada di SUGBK. Salah satu faktor penyebab kualitas lapangan yang kurang optimal adalah adanya campuran jenis rumput yang berbeda, yang membuat kondisi permukaannya sulit dikendalikan secara maksimal. Sebagai vendor yang ditunjuk untuk menangani perbaikan ini, Lestarindo berkomitmen untuk bekerja keras demi memastikan SUGBK kembali ke kondisi terbaiknya. Mereka memahami bahwa kualitas lapangan yang baik akan berpengaruh besar terhadap performa Timnas Indonesia di laga-laga penting. Oleh karena itu, mereka akan terus mengupayakan perbaikan secara bertahap agar stadion ini dapat memberikan pengalaman bermain yang optimal bagi para pemain Garuda. Dengan target utama memperbaiki kondisi rumput menjelang laga melawan China, diharapkan proses perbaikan ini bisa berjalan sesuai rencana. Meski mungkin belum sempurna saat menghadapi Bahrain, setidaknya ada perbaikan signifikan yang bisa dirasakan. Jika semua berjalan dengan baik, SUGBK akan kembali menjadi arena yang nyaman dan layak untuk Timnas Indonesia dalam perjuangan mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026. Masih ngebet, Sadil Ramdhani terus berupaya untuk kembali ke skuad utama Timnas Indonesia. Dia berharap Patrick Kluivert bisa melihat potensinya di Liga Malaysia dan memanggilnya ke skuad Garuda. Meski sudah cukup lama tidak dipanggil untuk memperkuat Timnas Indonesia, Sadil Ramdhani tetap menyimpan tekad besar untuk kembali membela skuad Garuda. Pemain yang saat ini memperkuat Sabah FC itu masih memiliki ambisi untuk mengenakan kembali jersey merah putih di level internasional. Sadil, yang telah mengoleksi 26 dan mencetak 2 gol bagi Timnas Indonesia, terakhir kali masuk dalam skuad menjelang Piala Asia 2023. Saat itu, ia sempat dipanggil untuk mengikuti pertandingan uji coba. Namun, nasib berkata lain, dan ia harus tersingkir pada tahap akhir seleksi sebelum turnamen dimulai. Sejak saat itu, namanya belum kembali menghiasi daftar pemain yang dipanggil oleh pelatih Shin Tae-yong. Meskipun hampir setahun berlalu tanpa kesempatan membela timnas, Sadil tetap optimis dan terus berusaha menampilkan performa terbaiknya di klub. Pemain yang bisa beroperasi sebagai winger maupun gelandang serang ini tidak hanya menunjukkan konsistensi di lapangan, tetapi juga tetap memberikan apresiasi kepada timnas Indonesia yang mengalami perkembangan positif di bawah arahan Shin Tae-yong.
Selain itu, Sadil juga mengakui kepemimpinan Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI yang dinilainya membawa perubahan signifikan bagi sepak bola Indonesia. Menurutnya, perkembangan timnas saat ini patut diapresiasi dan menjadi motivasi bagi setiap pemain, termasuk dirinya, untuk terus berusaha masuk ke dalam skuad Garuda. Saat ini, Sadil masih memiliki kontrak dengan Sabah FC hingga April 2025, meski mantan pelatihnya, Ong Kim Sui, kini telah bergabung dengan Persis Solo. Ia tetap memilih untuk berkomitmen dengan klub asal Malaysia tersebut. Keputusannya untuk bertahan menunjukkan profesionalismenya sebagai pemain yang ingin terus berkembang dan memberikan kontribusi maksimal bagi timnya. Sebagai salah satu pesepak bola Indonesia yang merumput di luar negeri, Sadil terus bekerja keras agar bisa kembali mendapatkan kepercayaan untuk membela timnas. Ia menyadari bahwa persaingan untuk mendapatkan tempat di skuad Garuda semakin ketat, tetapi hal itu tidak menyurutkan semangatnya. Harapan besarnya adalah bisa kembali memperkuat timnas Indonesia dalam waktu dekat dan memberikan kontribusi bagi kejayaan sepak bola nasional. Sadil percaya bahwa dengan kerja keras dan konsistensi, peluang itu akan datang lagi. Untuk saat ini, ia tetap fokus menjalani musim bersama Sabah FC, sembari menunggu kesempatan kembali berseragam merah putih yang selalu ia banggakan. Mantap! Timnas Indonesia bisa lebih gacor jika naturalisasi Ciro Alves. Pemain satu ini gacor di klub Persib Bandung dan selalu jadi mesin pencetak gol. Tak heran, ternyata dulu dia pernah bermain untuk timnas Brasil U20. Wacana naturalisasi Ciro Alves semakin menarik perhatian publik sepak bola Indonesia. Striker andalan Persib Bandung asal Brasil ini disebut-sebut bisa menjadi tambahan kekuatan bagi lini serang timnas Indonesia. Pemain kelahiran Salgueiro, Brasil, yang kini berusia 35 tahun itu telah memenuhi syarat menjadi WNI karena sudah menetap di Indonesia selama lebih dari 5 tahun tanpa pernah meninggalkan negara ini. Keinginan netizen yang ramai mendukung naturalisasi Ciro bukan tanpa alasan. Performanya di Liga 1 memang luar biasa, terutama musim lalu, ketika ia mencetak 15 gol dan memberikan 13 assist dalam 33 penampilan bersama Persib. Statistik ini membuktikan bahwa ia masih sangat tajam meski sudah berkepala 3. Menariknya, meski sebelumnya tidak pernah merencanakan menjadi warga negara Indonesia, Ciro tampak terbuka dengan peluang ini. Ia bahkan mengaku nyaman tinggal di Indonesia bersama keluarganya dan memiliki rasa cinta yang besar terhadap negara ini. Jika naturalisasi benar-benar terjadi, ada 3 manfaat utama yang bisa didapatkan timnas Indonesia. Di usianya yang tidak lagi muda, Ciro Alves mungkin bukan pilihan utama di skuad Sintayong, terutama untuk kompetisi besar seperti kualifikasi Piala Dunia. Namun, pengalaman dan kualitasnya bisa menjadi senjata cadangan yang berharga. Kemampuannya dalam membaca permainan dan mencetak gol tetap bisa dimanfaatkan, terutama saat Indonesia membutuhkan opsi berbeda di lini depan. Meskipun tidak selalu menjadi pilihan utama untuk ajang besar, Ciro bisa menjadi pemain kunci di kompetisi regional seperti ASEAN Cup. Dengan pengalamannya di Liga 1, yang level kompetitifnya mirip dengan sepak bola Asia Tenggara, Ciro bisa menjadi salah satu ujung tombak yang berbahaya melawan tim-tim di kawasan ini. Selain kontribusi langsung di lapangan, Ciro juga bisa menjadi mentor bagi para penyerang muda Indonesia seperti Dimas Drajat, Ramadan Sananta, hingga Rafael Struijk. Dengan insting gol yang tajam dan pengalaman panjang sebagai predator di kotak penalti, ia bisa membantu generasi penerus memahami bagaimana menjadi striker yang efektif. Meskipun usianya tidak muda lagi, kehadiran Ciro Alves tetap bisa membawa dampak positif bagi timnas Indonesia. Jika naturalisasi ini benar-benar terwujud, skuad Garuda akan mendapatkan tambahan pengalaman dan kualitas yang bisa membantu perkembangan tim dalam jangka pendek maupun jangka panjang.